Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali dengan Bu Ratih melalui video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini materi terakhir Bu Ratih akan jelaskan mengenai materi investasi di pasar modal, ya. Oke. Nah, apa sebenarnya investasi itu? Ya. Nah, investasi adalah pengelolaan suatu aset yang dapat memberikan hasil investasi di kemudian hari, ya. Jadi kalau di sektor keuangan itu adalah jual beli aset keuangan untuk memperoleh keuntungan. Nah, kalau investasi di pasar modal adalah transaksi jual beli efek untuk mendapatkan keuntungan. Jadi nanti bisa diperoleh dua, ada capital gain, ya. Misalkan kita beli hari ini Rp100, kemudian di tahun depan itu harganya sudah Rp200, maka selama setahun itu kita memperoleh keuntungan Rp100. Nah, satu lembar sahamnya misalkan. Kemudian dividen ini adalah pembagian hasil dari laba perusahaan. Jadi kita dapat dua. Kemudian investasi di sektor real adalah menanam modal atau membeli aset produktif untuk menghasilkan suatu produk melalui proses produksi. Jadi kalau di perusahaan mereka mengolah bahan baku menjadi bahan jadi gitu ya, atau setengah jadi kemudian kita jual, ya, itu melalui proses produksi. Nah, sebenarnya sama. Tujuan investasi adalah memperoleh keuntungan dari aset yang menjadi objek investasi. Ya, itu ya. Kemudian, nah, kenapa kita perlu melakukan inflasi? Nah, kalau kita lihat ya, investasi ya, karena ini suatu negara ya, negara yang ada di dunia itu pasti mengalami tingkat inflasi ya, termasuk juga Indonesia, bahwa pada saat ini kemarin itu juga terjadi inflasi. Apa itu inflasi? Kenaikan harga barang secara umum. Ya, dulu Indomie itu harganya sekitar tahun 97, zaman Bu Ratih kecil harganya hanya Rp250 ya. Tetapi setelah 20 tahun kemudian itu naik 1080% ya. Harga Indomie sekarang 2.700 sampai 3.000-an. Nah, artinya di sini kenaikan harga barang secara umum kalau kita nggak investasikan, kita uangnya itu hanya disimpan di rumah itu tidak akan bertambah. Nah, ini yang membebankan, yang memberatkan kita semua. Makanya dengan mempunyai uang hari ini kita harus investasikan. Supaya apa? Di kemudian hari kalau terjadi inflasi kita bisa mengatasinya secara bijak. Nah, itu ya. Nah, kemudian oke. Nah, harga motor juga sama ya. Dulu sekitar saya tahun lahir itu harga motor hanya berkisar 1 jutaan. Tapi sekarang setelah 36 tahun ya, berarti selama 36 tahun itu harganya 10 kali lipat. Bahkan bisa 12 kali lipat, karena sekarang harga motor bebek gitu ya, atau misalkan Matic hari ini itu sampai 17 sampai 18 juta. Ya, oke ya, itu ya, misalkan Mio ya. Nah, selanjutnya yang ini saat ini banyak terjadi kasus penipuan berkedok investasi di masyarakat dengan tawaran imbal hasil yang menggiurkan, misalkan koperasi-koperasi gitu ya. Oh, nanti 7% per bulan, 14% per bulan. Nah, itu kita harus beware, kita harus aware, kita harus patut waspada kalau ada investasi yang menawarkan ini sangat tinggi untuk bunganya atau bagi hasilnya ya, karena beberapa kasus ini merupakan investasi bodong atau asal-asalan atau bohong-bohongan. Nah, ini harus kita perlu waspadai.
Nah, di beberapa sumber untuk berita ya, di Kompas, Tempo.com, kemudian Indila.com ini masyarakat memang mudah tergiur dengan janji keuangan yang keuntungan yang tinggi. Nah, ini kemudian ada artis di situ. Nah, ini misalkan banyak sekali di berita ya artis-artis gitu dicekal namanya karena memang investasi yang bodong atau misalkan untuk untuk kegiatan keagamaan, misalkan umroh, haji gitu ya, padahal itu nggak ada. Nah, ini patut kita harus waspadai. Nah, investasi ilegal, ya ini kalau misalkan tadi saya sampaikan, skema yang mempersyaratkan adanya investor baru untuk membayar investor yang sudah ada. Nah, ini juga ilegal ya. Kemudian, nah ini berapa karakteristik tadi. Janji keuntungan yang tidak masuk akal dalam waktu singkat. Ya, misalkan 100% nanti dalam waktu 2 bulan kita investasi 100 juta dapatnya 100 juta. Jadi total 200 juta nanti uang kita kembali. Nah ini jangan sampai kita ikut seperti itu. Kemudian partisipan dapat keuntungan dengan merekrut partisipan baru. Nah ini contohnya misalkan MLM. Nah ini nanti yang di atas dia yang lebih diuntungkan ya daripada untuk member baru. Kemudian ditawarkan via media internet, MLM tadi saya sampaikan. Ini juga perlu kita waspadai. Oke. Melakukan kegiatan dengan diserut media, melakukan kegiatan di hotel berbintang. Nah ini ya. Melakukan penawaran dengan mengundang public figure, mempunyai software atau platform trading surat berharga. Trading dilakukan melalui perantara internasional. Nah, ini juga harus kita waspadai. Oke, ini berita-berita ya. Nah, di pasar modal. Nah, di pasar modal, kalau misalkan kita berinvestasi, kebetulan nanti di tanggal 22 Desember, karena di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang atau tempat kita ini sudah punya galeri investasi Bursa Efek Indonesia yang di situ kita di bawah naungan dari mulai OJK, kemudian ada KASE, kemudian ada Indonesian Exchange itu ya yang mereka selalu melaporkan indeks harga saham gabungan. Jadi memang platform resminya. Jadi di sini kita aman ya, karena semua ini kita di bawah Kementerian Keuangan, kita diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi jangan khawatir ya, semua legalitas itu sah. Nah, kalau kita ingin berinvestasi, nah jangan taruh telur istilahnya ya, don't put all your eggs in one basket. Kalau kita ingin berinvestasi, jangan taruh semua investasi pada satu sektor saja. Nah, contohnya misalkan kita kita beli kendaraan ya untuk investasi, atau kita beli tanah untuk investasi gitu ya, apa kita bangun usaha kontraktor. Nah, takutnya kalau kita semua tanamkan dana di sana, nah itu kalau rugi ya kita habis semua. Nah, makanya kalau misalkan nanti di saham kita punya uang 1 juta aja, jangan beli di satu saham saja. Misalkan berarti ingin di bank ya, Bank BRI atau Bank BCA saja. Jangan. Jadi kita bagi-bagi, 5 juta untuk bank, 5 juta untuk saham yang lain. Misalkan yang bagus ini dari sisi perusahaannya, keuntungan sudah muncul misalkan. Nah, ini bisa kita pisah-pisah di sana ya. Jangan taruh semua investasimu di dalam satu keranjang, satu investasi saja. Oke, kemudian saham ya. Jadi membeli saham, ya, masyarakat Indonesia bisa menjadi pemegang saham. Nah, hanya dengan uang 100.000 kita bisa menjadi pemegang saham, ya. Kemudian saat ini untuk kapitalisasi Bursa Efek Indonesia ini kurang lebih 5.000 triliun. Artinya karena perusahaan banyak yang bergabung besar-besar, misalkan ketika kita minum tolak angin maka ada
perusahaan sido muncul, mereka yang jual beli saham ya, perusahaan sudah terbuka, artinya sahamnya bebas dibeli oleh siapa saja. Kemudian misalkan kalian suka roti ya, Sari Roti, mereka juga punya saham ya, dan lain sebagainya, Java dan lain sebagainya. Kemudian reksadana, ya. Apa yang dimaksud reksadana? Apabila dirasa saham terlalu beresiko, Anda juga bisa memiliki saham dan hutang negara ini lewat reksadana, baik itu reksadana saham, campuran, dan pendapatan tetap. Dengan memiliki reksadana, ini kita bisa menikmati manfaat pertumbuhan ekonomi dan kenaikan harga saham. Kemudian obligasi dengan 5 juta, nah ini cukup tinggi ya, kalau saham tadi kan hanya 100.000 nih, makanya Alhamdulillah untuk kegiatan sekolah pasar modal di tanggal 22 Desember itu diikuti juga banyak dari dalam gitu ya, dan juga ada luar juga untuk pesertanya. Jadi yang sudah open account, yang sudah buka saham dengan hanya modal 100.000 itu sudah ada 80 peserta. Ya, kita nanti akan sekolahnya, jadi kita diajari nanti dengan deposit hanya 100.000. Ya, jadi free, artinya 100.000 nanti ya itu uang kalian yang akan kalian gunakan untuk latihan investasi saham. Ya, kita bisa beli apa Bu? Oh, saham. Contohnya kalau 100.000 kita dapat 100 lembar saham Sido Muncul, karena Sido Muncul hanya sekitar 800 rupiah per lembar. Kalau kali 100 hanya 80.000, maka uang 100.000 ini sudah cukup satu lot untuk saham Sido Muncul. Nah ini ya, saham-saham yang lain juga banyak, bank misalkan untuk Bank Jawa Timur itu juga bisa. Nah artinya di sini mahasiswa ini mulai ada ketertarikan ya. Jadi mereka mulai paham bahwa oh ternyata kita perlu ini investasi. Nah, kalau mahasiswa nggak mungkin karena notabene kalian ini meminta dana masih dari orang tua karena kita belum bekerja. Maka di sini tidak mungkin kita investasi sampai jutaan gitu ya, 10 juta, 20 juta. Nah, kita yang kecil-kecil dulu dengan 100.000, makanya sekarang menjadi yuk nabung saham. Jadi kita nabung dulu, oh 100.000 tiap 3 bulan sekali, nggak apa-apa. Nanti kita belikan, oh di bulan keempat baru kita beli saham apa gitu ya. Jadi yuk nabung saham. Jadi kita seperti nabung di tabungan, kemudian akan kita investasikan di saham. Kemudian kita lanjutkan ke obligasi. Ya, tadi ya 5 juta kalau obligasi. Ini Anda sudah memegang surat hutang negara dan mendapatkan yield yang lebih tinggi dari deposito, ya. Membeli obligasi berarti Anda pemilik surat hutang negara, memberi hutang kepada negara. Nah, itu ya. Jadi negara hutang kepada kita. Wah, luar biasa ya, kita ngutangi negara. Kemudian kalau investasi bodong tadi saya sampaikan, tolong dihindari kalau misalkan ada investasi yang memang mereka menawarkan dengan keuntungan yang sangat tinggi. Oke, nah kita bahas satu persatu ya. Kalau saham itu adalah bukti kepemilikan suatu perseroan yang merupakan klaim atas penghasilan. Kemudian apa sih yang keuntungan kita dari risiko saham? Ya, tadi saya sampaikan keuntungan capital gain itu adalah selisih harga jual dan beli. Oh, kalau kita beli hari ini 100 rupiah, kemudian mungkin 3 bulan lagi jadi 200 rupiah per lembarnya, maka 100 rupiah kita dapatkan itu baru satu lembar, padahal kalau satu lot 100 lembar 3 dikalikan. Kemudian dividen ya, dividen kita dapat pembagian laba perusahaan. Kemudian liquid ya, bisa dijual dan beli kapan saja ya Bu Rate. Alhamdulillah sudah, artinya saya sudah lama menggunakan untuk saham, maka ketika saya butuh uang akan saya ambil. Jadi kalau Bu Rate ini investasinya jangka panjang ya, saya nggak mungkin menjadi trader istilahnya gitu ya. Saya investor aja lah, jangka panjang. Saya tidak tiap hari lihat pergerakan harga saham naik turunnya ya. Saya lakukan misalkan, oh saya pengen beli saham ini, beli. Kemudian ketika saya butuh uang, jual dulu karena saya butuh uang misalkan. Nah ini ya contohnya. Kemudian kalau resiko ya, resiko misalkan kita
capital loss ya. Capital loss kalau misalkan perusahaan itu artinya turun kinerjanya. Makanya kalau kita investasi saham, ya saya sarankan untuk jangka panjang nih. Kalau pengen trader ya kalian harus belajar ilmunya. Nah, ketika membeli saham juga sama. Ketika kita membeli saham, kita harus paham posisi dari perusahaan tersebut. Nah, makanya nanti akan diajari ya di sekolah pasar modal, kemudian fundamentalnya apa? Oh, perusahaan ini ternyata utangnya lebih gede dari asetnya. Nah, maka jangan kita beli nih sahamnya untuk jangka panjang. Kenapa? Karena takutnya perusahaan tidak bisa menutupi utangnya dengan asetnya. Nah, kecuali kalau perusahaan tersebut asetnya tinggi, utangnya hanya sekitar 10%, 20%, maksimal 30%, oke lah kita beli sahamnya. Nah, kemudian likuiditas. Nah, ini makanya tadi saya sampaikan ketika beli saham ya kita harus kenal perusahaan itu, jangan asal-asalan karena murah. Nah, ini ya. Makanya kita harus fundamental. Bisa Bu dipelajari bisa. Dan di webnya Indonesia Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.go.id itu di situ ditampilkan semua bagaimana kinerja perusahaan, bagaimana keuntungan laba ruginya ya, laporan laba rugi perubahan modal itu sudah ada. Nah itu ya, jadi kita jangan khawatir karena webnya resmi, kemudian kita juga di bawah perlindungan Otoritas Jasa Keuangan dan Kementerian Keuangan. Nah, bagaimana melakukan transaksi saham? Nah, tadi saya sampaikan open account. Kita harus buka rekening saham efek tersebut atas nama kita nih. Kemudian pelajari kinerja efek. Nah, kita perlu mempelajari bagaimana kinerja perusahaan melalui laporan-laporan yang sudah mereka tampilkan yang ada di webnya perusahaan itu ataupun di webnya IDX, Indonesian Stock Exchange atau punya Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau kita mau beli atau pesan, kita harus melalui perusahaan sekuritas. Jadi istilahnya mereka perantaranya untuk menghubungkan kita mau beli kemana nih, perusahaan apa nih, mereka akan mengarahkan. Nah, baru setelah itu kita akan mempunyai kepemilikan saham. Nah, kalau sekarang ini tidak perlu kita datangi melalui aplikasi online, kita bisa bisa secara langsung ya. Nah, kalau kita lihat di situ ada beberapa investasi, ada deposito, ada investasi emas, kemudian ada bond ya, government ini misalkan seperti tadi untuk surat hutang negara dan juga saham. Nah, kalau kita lihat ya, rata-rata di tahun 2009 sampai 2016 di bawah bagian bawah average ini ya, kalau tabungan itu ya dari tahun 2009 sampai 2016 rata-rata naiknya hanya 2,39%. Jadi kecil. Kalau kita lihat kita nabung di bank 1 juta, kemudian nggak kita apa-apain, artinya ya sudah kita lupa 2 juta punya tabungan. Kemudian satu tahun kemudian saya ambil karena saya perlu misalkan bayar SPP misalkan ya kalian. Nah, di sini bisa jadi uang yang 2 juta di tahun lalu kita ambil hari ini itu akan berkurang. Kenapa? Karena bunganya ini akan lebih kecil daripada biaya administrasi untuk ATM-nya. Ya, bisa jadi nanti uang ketika 1 tahun ke depan kita ambil itu hanya 1.800.000 kurang dari 2 juta. Nah, ini ya. Ini harap diperhatikan ya. Kemudian kalau deposito ini per tahun rata-rata sekitar 8% ya. Kemudian emas. Nah, emas ini cukup tinggi juga ya. Kita tahu kalau emas 1 tahun belakangan inilah sebelum pandemi itu harga emas sekitar emas antam ya 24 karat sekitar 700.000, tapi sekarang sudah 900.000. Jadi dalam kurun waktu 1 tahun itu emas bisa naik sampai 30% ya. Tapi kalau di rata-rata dari 2009-2016 ini sekitar 15,7%. Kemudian tadi government bond, kalau kita misalkan tadi surat utang negara ada 8 juta. Nah, paling tinggi adalah pada saham ya. Pada saham rata-rata kenaikan itu sekitar 25%. Nah, dengan tingkat inflasi yang sudah di tahun 2009 ada 6%, 2010 5%, paling tinggi di tahun 2011 ya.
deposito ya. Saya kira itu ya. Ini adalah beberapa gambaran yang bisa kita lakukan. Oh, kalau misalkan kita punya uang ya berarti kita bisa pilih investasi emas nih ya yang 15%, kemudian deposito juga boleh, tapi kalau deposito itu kan ketika kita butuh uang kita cairkan itu tidak bisa secara langsung karena kita harus mematuhi peraturan 1 tahun baru kita boleh ambil. Kalau enggak diambil nanti kita kena penalti yang lebih tinggi dari bunganya. Nah ini hati-hati ya, jadi bisa emas ataupun saham, atau misalkan kalau memang tidak secara tiba-tiba mengambil boleh deposito ya, jangan di tabungan biasa itu karena nanti bisa jadi tadi yang saya sampaikan ya. Oke. Nah, kalau dulu itu karena sekitar tahun 97-an itu belum ada yang namanya, belum booming yang namanya internet, aplikasi ya. Makanya kita belinya ini ribet. Tapi kalau sekarang dengan aplikasi dari perusahaan sekuritas yang bisa kita download, itu kita mudah. Kita pakai internet, kita jual beli aja. Seperti ibu-ibu ya. Nah ini ya, mungkin kalian bertanya, Bu Rati kok mainannya saham gitu ya. Nah sebenarnya ini mudah dioperasikan karena sudah punya aplikasi, kita mudah sekali. Nah nggak masalah, artinya ketika saya di sini investasi saham itu bisa menjadi modal buat saya nggak harus minta suami untuk kebutuhan yang lain-lain ya. Kalau cewek itu misalkan harus beli bedak atau kerudungnya harus gonta-ganti gitu ya, atau baju. Nah ini setidaknya saya punya penghasilan sendiri. Selain saya bekerja, saya juga investasi yang ketika nanti keuntungan itu bisa saya gunakan untuk keperluan saya, misalkan tanpa harus saya meminta suami. Nah ini ya yang bisa kita lakukan ya. Kenapa cewek nggak boleh? Nah karena sebenarnya itu kalau dulu mungkin kita harus datang ke bursa efeknya, tapi kalau sekarang ya kita lakukan aja di mana saja. Saya di kantor bisa beli atau jual saham ya, dimanapun bisa, karena dengan satu genggam lewat HP ini saya buka aplikasinya, tinggal saja saya bisa melakukan transaksi. Oke ya. Nah, ada beberapa tips untuk memulai investasi saham. Nah ini ya, pahami sebenarnya diri kita sendiri. Kenapa kita ingin masuk ke saham ya? Apa tujuannya? Ya, apakah presentasi keuntungannya, kemudahannya, sarana untuk mengembangkan modal, meningkatkan modal, atau cepat kaya misalkan, atau ajakan teman misalkan, hari ini saya kasih kalian video, ayo nabung saham ya. Di sini pahami diri kita sendiri. Ya berarti misalkan, kenapa saya terjun ke sini ya? Saya juga sedikit menyesal sebenarnya saya gabung saat usia saya sudah sekitar 27 tahunan ya. Artinya paling ya hanya 10 tahun, bukan 10 tahun, enggak sampai 8 tahun dari mulai sekarang, artinya 8 tahun yang lalu. Kenapa enggak dari mahasiswa ya? Nah ini karena dulu mungkin pemahamannya ini masih istilahnya dangkal ya. Saham itu apa sih, kita seperti main judi gitu ya. Kemudian kalau dulu di kampusnya berarti Undip itu namanya, kalau dulu namanya pojok BI ya. Pojok BI itu benar-benar di pojok tempatnya, kemudian sempit di bawah tangga, bahkan kalau mau masuk itu karena sempit ya jadi males aja. Nah, pemahaman kurang ini, sosialisasi kurang. Padahal ketika kita kenal saham ternyata nggak seperti yang kita bayangkan. Nah, misalnya ada pertanyaan, Bu, saham itu kan ada yang mengatakan haram. Nah, padahal haram itu ketika misalkan ya perusahaan itu tadi contohnya, misalkan perusahaan itu dia utangnya banyak, ya, asetnya sedikit. Nah, kok kita beli misalkan ya. Nah, kemudian kita seperti beli kucing, ambil kucing di dalam karung, kita nggak tahu yang mana nih. Nah, pada di situ bisa kita pelajari. Tadi yang saya sampaikan, kita bisa baca laporan keuangan. Makanya jangan
punya stigma yang buruk dulu. Ya, padahal kita belum kenal. Nah, makanya di sini perusahaan itu ada kinerjanya, ada laporannya tiap tahun, ada mereka berapa untung, berapa persennya itu ada. Nah, ini ya harus diperhatikan. Kemudian mulai dari yang jumlah kecil dulu ya, dengan 100.000 misalkan kita bisa transaksi dulu. Kemudian sering ikut seminar dan workshop. Nah, makanya saya apresiasi untuk peserta ya, mahasiswa juga banyak, mereka belajar, kemudian mereka juga latihan ya, makanya yang sudah open account kita berikan latihan secara gratis untuk bagaimana cara membeli sahamnya. Ya, kemudian berlatih dari mulai kita belinya di mana, kita jualnya seperti apa, boleh tanya ya. Kemudian percaya diri sendiri, ya itu ya, kapan kita harus membeli, kapan kita harus menjual ya. Kalau enggak ya kita tanya yang sudah berpengalaman. Ini ya. Kemudian terus mengasah diri, menikmati prosesnya dan jadilah seperti padi ya. Seperti padi ini semakin berisi semakin menunduk, jadi kita nggak perlu menggembar-gemborkan keuntungan atau kerugian ya. Yang penting misalkan pas traktir teman itu ada uangnya karena kita untung saham misalkan, nah itu ya contohnya. Nah, ada dua yang bisa kita pelajari dari untuk bermain saham ya, sisi fundamental ya. Contohnya adalah memperhatikan kondisi kandang dan kesehatan sapinya. Jadi di sini kita asumsikan sapi di situ mereka kandangnya gimana. Jadi kalau saham ya perusahaannya seperti apa? Apakah perusahaan bonafit? Nah, contohnya Unilever atau retail misalkan. Perusahaan retail kita gunakan tiap hari apa Bu? Misalkan Unilever ada Pepsodent di sini, kemudian ada produk yang lain, sabun dan lain sebagainya. Itu tiap hari kan selalu menggunakan. Kalau misalkan Pepsodentnya habis, pasta giginya habis, sabunnya habis, kan kita pasti akan beli lagi. Nah, perusahaan seperti itu yang selalu berkelanjutan ya, ini perlu kita beli sahamnya. Nah, ini contohnya ada perusahaan itu bagus. Kemudian tolak angin tadi sudah ya. Kemudian misalkan kalau sekarang ini kemarin berarti alhamdulillah saya beli di bulan Maret, kemudian sampai sekarang saya beli Kalbi Farma itu naiknya sampai 300% ya, bukan 30% tapi 300%. Nah, artinya di sini berarti ini ya gambaran aja nih sebenarnya, selain melihat fundamentalnya perusahaannya, kita lihat pandemi ini kelihatannya ini akan lama. Kemudian orang butuh yang namanya kesehatan tubuh, orang butuh vitamin, orang beli obat. Kalau kita beli obat di apotek nggak mungkin kita tawar. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah analisa teknikal ya. Nah, di sini teknikal naik turunnya sapi itu kita kondisi kejiwaannya. Sapi itu atau perusahaannya ini kalau seperti ini naik atau turun kita bisa lihat ada grafiknya kok di sini. Ya, itu ya yang bisa kita lakukan. Oke, ya. Itu ya. Kemudian ini contohnya Unilever tadi ya sampaikan, kita gunakan Pepsodent, kita gunakan Rinso ya dan lain sebagainya. Ini ternyata dari tahun 93 sampai di akhir tahun 2014 ya, artinya pertumbuhan tiap tahun itu sekitar 700% ya. Nah, 15% per tahun, kemudian sampai berarti di situ 20 tahun ini sekitar 700%. Nah, ini luar biasa. Makanya tadi Bu Ratih sampaikan bahwa kalau untuk Bu Ratih sendiri, karena saya cewek, saya juga di rumah itu juga ngurusi keluarga, anak kecil gitu ya. Artinya di sini ketika saya investasi saham ya saya akan lakukan investasi jangka panjang, karena tiap hari saya nggak mungkin buka tutup untuk sahamnya naik turunnya gimana, per hari untungnya berapa, ruginya berapa, enggak. Saya akan buka 3 bulan lagi saya buka, ternyata saya untung ya, alhamdulillah saya ambil keuntungannya. Nah, itu kemudian yang bagus, nah ini yang perlu kita perhatikan ya, ada Indofood, semen dan lain-lain. Nanti
Kalbe, ya Kalbe Farma tadi disampaikan. Nah ini juga tinggi ya. Oke. Ini juga lumayan ya untuk Bakri, Brexilelen. Nah ini juga lumayan tinggi. Nah oke. Kemudian transaksi perdagangan di bursa hanya hari Senin sampai Jumat ya, mulai jam 9 kurang 5 menit ya, sampai nantinya kita selesai di jam untuk perdagangannya ya, jam 4 ya, jam 4 itu ya kita selesai. Oke. Nah, kalau misalkan kita terlalu banyak dananya, nggak pengen repot ya kita serahkan aja di sekuritas menggunakan reksadana ya. Tadi saya sampaikan lebih aman. Nah, apa itu reksadana? Nah, reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat ya. Di sini sudah ada undang-undangnya di Pasar Modal nomor 8 tahun 95 bahwa reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat. Ya, selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ya, ada 3 hal. Yang pertama adalah dana dari masyarakat pemodal, dana yang diinvestasikan dalam portofolio efek, dan dana yang dikelola oleh manajer investasi. Ya, dengan demikian dana yang ada dalam reksadana merupakan dana bersama para pemodal. Ya, oke. Jadi di sini kita kalau punya uang banyak kita sibuk ya, kita ada manajer investasinya, ada asisten pribadinya ya. Tuh misalkan kalau di Universitas PGRI di tempat kita FIB kita pakai CGS CIMB untuk manajer investasinya, untuk sekuritasnya. Nah ini kita bisa minta bantuan mereka ya. Keunggulannya dikelola oleh profesional karena mereka juga ada standar hukumnya, pilihan reksadana beragam, minimum investasi murah ya. Kemudian liquid ya, liquid itu jual beli mudah. Kemudian bukan objek pajak, fasilitasnya online, harga yang transparan bisa kita lihat. Ya, pihak yang terlibat ada manajer investasi. Tadi ya yang mengelola portofolio efek untuk para nasabahnya. Kemudian bank kustodian, bank umum yang telah mendapat persetujuan BAPAM ya, pengawas untuk keuangan. Kemudian agen penjual, bank atau perusahaan yang mendapatkan persetujuan dari BAPAM untuk bertindak sebagai agen penjual reksadana. Nah, kemudian jenis-jenis reksadana ya, ada reksadana untuk pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan dana saham. Oke, ya, cara memilih dan berinvestasi reksadana ya kita perhatikan legalitas, kinerja historis, jenis, dan cara transaksi. Yaitu reksadana sudah, sekarang kita bahas ke obligasi. Nah, apa itu obligasi? Adalah merupakan surat tanda utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian, nah, keuntungannya obligasi ya seperti saham sebenarnya ya, kita dapat capital gain, selisih harga jual dan beli, kemudian kupon bunga atas utang ya, kupon atau bunganya, kemudian hak klaim pertama apabila perusahaan bangkrut ya, kita bisa menjadi pemegang klaim pertama. Kemudian resikonya capital loss dan gagal bayar. Nah, makanya kalau misalkan kita ingin beli obligasi ya kita harus paham ini seperti apa. Nah, perbedaan saham dan obligasi, kalau saham itu bukti kepemilikannya bukti kepemilikannya ya saham, kalau obligasi pengakuan utang. Kemudian jangka waktunya kalau saham tidak terbatas. Kalau obligasi seperti deposito ada jatuh temponya. Pendapatannya adalah dividen dengan frekuensi tidak tentu. Ya, kalau obligasi ada. Ya, seperti deposito, tingkatnya sudah kita tentukan bunganya berapa. Kemudian dividen dibayar dari keuntungan perusahaan. Ya, untuk rugi perusahaan kalau ada obligasi tetap harus dibayar oleh perusahaan.
perpajakan. Dividen dari saham merupakan bagian dari laba setelah dikenai pajak, ya, earning after tax-nya. Nah, kalau di obligasi, bunga di obligasi terlebih dahulu dikeluarkan sebagai biaya sebelum perhitungan pajak, ya, EBT, earning before tax. Harga lebih berfluktuasi, kalau di obligasi lebih stabil. Nah, hak suara mempunyai suara perusahaan, ya. Kemudian likuidasi, jika terjadi likuidasi maka klaim pemegang saham bersifat inferior, ya itu ya. Nah, tadi sudah ya, ini ya, kita harus memahami dulu kalau di pasar modal ya, tujuannya untuk apa. Misalnya berarti tujuannya adalah biaya pendidikan anak nantinya. Jadi saya akan ambil 10 tahun ke depan, di mana anak saya sudah kuliah misalkan. Nah ini ya, insya Allah kalau perusahaannya bagus, bonafit, itu bisa mendapatkan keuntungan. Ini contohnya. Nah, saya kira itu ya untuk materi Bu Ratih pada kesempatan kali ini mengenai investasi di pasar modal. Nah, saya sampaikan bahwa tidak ada salahnya kita mencoba selagi kita masih muda. Kita menjadi investor muda. Ya, hanya dengan 100.000, kemudian kita sudah ada di bawah perlindungan badan hukum yang bonafit, artinya liquid, ya, karena dinaungi oleh Kementerian Keuangan dan juga Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian kita juga berada di Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia, ya. Jadi tidak usah takut untuk berinvestasi. Yuk mulai nabung saham, karena ini akan berguna untuk kita di masa yang akan datang. Sambil kita belajar, banyak temannya, kemudian kita juga dapatkan keuntungan berupa capital gain tadi ya, keuntungan dari perusahaan yang kita beli sahamnya, dan juga ketika kita mendapatkan dividen, pembagian hasil laba. Oke, saya kira itu saja dari Bu Ratih. Selamat belajar dan selamat berinvestasi ya. Saya tunggu untuk gabung di Bursa Efek Indonesia, Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala.